kepada Bapak Ibu SD Negeri Tunggal yang telah berkenan menyempatkan waktunya untuk mengikuti diseminasi penyebaran budaya positif di SD Negeri Tunggal. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Tunggal, Bapak Muslahul Halim, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Tunggal, dan yang saya banggakan sekali. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita haturkan, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya masuk ke dalam materi penyebaran budaya positif, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk self healing dulu. Ya. Mengajak self healing dulu. Silakan Bapak Ibu untuk memejamkan matanya sejenak. Kosongkan pikirannya, kita dengarkan musik yang menenangkan sebentar, ya. Kita pejamkan mata sejenak untuk menikmati alunan musik yang indah.
Bagaimana perbedaannya? Bagaimana Ujumi? Ngantuk. Enggak berubah. Saya merasa tenang, pikiran juga lebih fresh tentunya. Sekian, terima kasih. Karena pada bulan ini tentunya kita semua memiliki banyak kegiatan, dari koreksi, membuat rapor, terus melatih anak untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tentunya dengan self healing ini kita bisa membuat diri kita untuk menjadi lebih tenang, lebih fresh otaknya, gitu. Nah, sekarang saya ingin dengar bagaimana perasaannya Bu Santi setelah melakukan self healing. Ya, seperti yang Ibu katakan tadi, perasaan menjadi tenang, pikiran fresh, beban-beban serasa hilang atau berkurang, bisa membangkitkan semangat kembali. Ya, tepuk tangan buat Bu Santi dan Bu Santi. Terima kasih Bu. Beban yang Bu Santi kan sudah berat sekali ya. Saya ini Bu Santi bisa lebih fresh gitu ya Bu ya. Nah, Semangat kembali. ya, Bapak Ibu, langsung saja selanjutnya kita masuk ke materi ya, budaya positif. Di dalam budaya positif di sekolah itu kita akan mempelajari beberapa konsep inti. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif sendiri, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, semua konsep ini itu saling berhubungan satu sama lain. Untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, Bapak Ibu, dulu kita memakai yang namanya kurikulum K13, ya. Nah, sekarang kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Itu sudah terjadi perubahan paradigma. Nah, di sini di kurikulum Merdeka itu kita pembelajaran itu dirancang dengan prinsip berpihak pada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang berpihak pada murid, kira-kira itu pembelajaran yang bagaimana? Pembelajarannya itu berpusat pada murid, pada anak-anak yang melakukan, anak yang action. Guru hanya memfasilitasi, hanya menuntut. Ibaratnya itu seperti guru itu seperti petani, ya, seperti petani, bahwa anak itu seperti tumbuhan. Bagaimana cara guru itu merawat tumbuhan itu, petani itu merawat tumbuhan itu, apakah dengan baik atau tidak? Kalau dengan baik pasti tumbuhannya tumbuh subur. Sedangkan kalau guru tidak memupuk, tidak memberikan air, tidak merawat dengan baik, tentunya tumbuhan itu juga tidak akan tumbuh dengan baik. Jadi kuncinya itu juga ada di guru, bagaimana perlakuan guru terhadap muridnya. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di dalam profil pelajar Pancasila ada 6 karakter yang akan dikembangkan. Di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Tentunya Bapak Ibu semua ingin anak-anak didiknya memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua yaitu mandiri. Kita diajak untuk membangun anak menjadi generasi yang mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Anaknya diajak untuk memiliki pemikiran-pemikiran yang kritis terhadap suatu
kita membutuhkan suatu kreativitas. Kalau kita tidak memiliki kreativitas, maka kita akan ketinggalan, monoton, hanya berhenti di situ saja. Ya, selanjutnya adalah bergotong royong. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, ya, maka tidak bisa berdiri sendiri, maka butuh orang lain. Jadi kita memupuk rasa gotong royong terhadap anak. Dan yang terakhir yaitu berkebinekaan global. Tentu saja global ini adalah mendunia, gitu. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita makna kata disiplin, wong nek disiplin mesti akeh gak disenengi kancane. Gila? Terlalu disiplin, ya kan? Nah, dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nek ono kalah sekolahe kadang sing terlalu disiplin, mesti guru-gurune padha gak seneng. Gila, akeh dirasani. Ya. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam pendidikan adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin ini yang dimaksud itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu adalah motivasi yang ada dalam diri manusia atau diri sendiri, ya, tidak dari luar, ya, pengaruh luar, tapi sudah timbul dari diri sendiri, tidak paksaan lagi, ya. Tapi awalnya harus dipaksa, setelah terpaksa akan terbiasa, gitu ya. Nah, sebagai pendidik kita, guru, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tentunya Bapak Ibu guru menginginkan anak-anaknya memiliki sifat disiplin. Nah, maka dari itu kita sebagai guru harus mencontohkannya. Ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Tadi bicara nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal apa itu? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan organisasi. Menurut profil pelajar Pancasila, tadi ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, ya. Terus menurut IBO atau Primary Years Program (PYP), ada nilai-nilai kebajikan itu berarti nilai yang baik, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan kita hidup itu harus memiliki keterampilan, ya, atau life skill, yaitu bisa dipercaya, ya, dapat dipercaya orang lain, tentunya tidak diomongi A padahal A itu ngomong B, tekan B, ya, tekan C, tekan D, ya, senangannya gitu, ya. Kemudian lurus hati, ya, lurus hati. Yang ketiga, pendengar yang aktif, ya, tidak merendahkan orang lain, ya, misalnya ya, tidak merendahkan orang lain. Terus memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah beberapa nilai kebajikan universal. Kemudian kita
sebagai manusia tentu memiliki kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan tentunya memiliki tujuan, dan semua usaha baik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam dunia choice theory. Ada 5. 1. Bertahan hidup. Seperti yang kita lakukan, kita butuh makan, kita butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kita juga butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima. Di mana rasa diterima, dipedulikan, berbagi, saling bekerja sama, terus menjadi bagian dalam kelompok. Misalkan kalau kita dicueki, ya, kita tidak dipedulikan oleh sekitar kita, oleh keluarga kita, tentunya kita merasa tidak enak, tidak dibutuhkan, ya. Terus kebutuhan dasar yang kelima yaitu penguasaan. Penguasaan ini berhubungan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar pendapatnya. Ya. Seorang itu pasti ingin atau memiliki rasa dalam dirinya untuk ada menjadi penguasa. Penguasa itu yang dimaksud bukan hal yang negatif, ya, tetapi dia ingin menjadi sosok seorang pemimpin, dia ingin berprestasi dalam hidupnya, dia ingin didengarkan oleh orang-orang di sekitarnya. Itu penguasaan. Yang keempat tentunya kebutuhan kebebasan. Bebas ketoke iki sing kabeh wong pengen bebas dalam arti apa? Dia mandiri, memiliki pilihan, ya, tidak dikekang. Kudu A yo manut A, kudu B yo manut B. Ya, harus mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu yang keempat. Yang kelima yaitu kesenangan. Ya, tentunya manusia itu butuh kesenangan. Dengan cara apa? Bermain, humor, antusiasme, tertawa. Hibah pun juga termasuk kesenangan. Begitu, guys. Ya. Karena dengan hibah, ya, dengan hibah kita bisa lepas, gitu, bebannya hilang, ya. Itu, ya. Inilah kebutuhan dasar manusia yang menjadikan kita untuk melakukan sesuatu, ya. Misalnya kesenangan, aku kok senang bermain di gunung. Nah, misalnya seperti itu, ya, orang itu akan sering pergi ke gunung. Nah, seperti itu. Oh, aku senang hibah. Yowes, nek ketemu kancane dijak hibah. Nah, itu termasuk kesenangan. Gitu. Oh, gitu. Oke. Dalam tadi kebutuhan dasar manusia, nah, saat manusia itu melakukan sesuatu, itu tentunya memiliki motivasi. Itu baik disadari maupun tidak disadari. Motivasi melakukan sesuatu, nah, perilaku manusia itu ada 2, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau intrinsik itu berarti motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, manusia itu sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu yang berasal dari luar, pengaruh luar atau ketakutan, rasa ketakutan. Nah,
Dari motivasi ekstrinsik itu kadang kita melakukan sesuatu itu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku ben dipuji Pak Polo, aku ben dikei biji api SKP karo Pak Polo, aku tak budal isuk terus. Nah, itu termasuk contoh motivasi ekstrinsik karena ingin mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Kita juga kadang benar-benar dialog ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan aku gak disindir-sindir. Nah, seperti itu aku tak benarkan pagi. Itu termasuk motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik perilaku manusia itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, dari diri sendiri. Aku kok pengen jadi wong sing apik, aku kok pengen jadi wong sing disiplin. Itu berarti motivasi yang berasal dari diri sendiri, prinsip, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang konsep disiplin dengan identitas gagal. Wong sik terbentuk disiplin tapi aslinya itu gagal, ya. Gagal itu karena dia kadang hukuman, karena dihukum, ya, maka kadang dikasih karena ingin diberi penghargaan. Efeknya dari hukuman, ya, hukuman yang diberikan karena kita tidak disiplin, ya, itu kadang menyakitkan, ya, diri kita, menyakitkan. Burung enak ada menyakitkan. Terus bentuknya itu memaksa, ya, disiplin harus, berarti kan memaksa. Kata harus kadang kan harus patuh, itu memaksa. Terus kadang timbul rasa tidak nyaman setelah dihukum, pasti kita memiliki rasa tidak nyaman, ya. Terus setelah dihukum kan murid menjadi rendah diri, isinan, ya, isinan. Sedangkan efek atau dampak negatifnya dari kadang kita memberikan penghargaan kepada anak, ya, tentang disiplin, itu tidak efektif, ya, tidak efektif karena anak itu hanya sesaat rasa disiplinnya, karena wah wis tiga ini tahu, yo wis kadang seperti itu. Terus mematikan kreativitas, ya. Terus yang selanjutnya merusak hubungan dan menimbulkan rasa iri. Koncoku men dikei hadiah terus, aku kok gak tahu. Kadang timbul rasa iri. Sedangkan konsep disiplin dengan identitas yang sukses, yang berhasil, bahwa kita itu harus memberikan atau apa ya kata istilah lainnya itu menghadapi atau memberikan, tidak memberikan jawaban sih, memberikan respon, ya, terhadap anak itu dengan konsekuensi dan restitusi, ya. Konsekuensi yang kita berikan kepada anak setelah anak melakukan kesalahan atau disiplin, ya, itu bisa memberikan penguatan jangka pendek konsekuensi. Terus murid menghormati peraturan. Terus kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi itu kita bisa murid bertanggung jawab atas perilakunya, terus bisa membuat fokus pada pemecahan jangka panjang, dan murid bisa menghormati dirinya dan orang lain. Sedangkan kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, ya, menghukum anak, membuat rasa bersalah anak. Kita bisa memposisikan menjadi teman pada anak, kita juga bisa menjadi pemantau, dan kita bisa menjadi manajer.
Oke. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalkan ada kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Saat kita menjadi guru yang memberikan hukuman kepada anak atau penghukum, kita bisa hormat pada bendera selama 1 jam. Silakan Bunda, karena kamu tidak lengkap atributnya, maka silakan hormat kepada bendera selama 1 jam. Itu termasuk penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ketika anak melakukan kesalahan, kita bisa memberikan anak menimbulkan rasa bersalah pada dirinya. Dengan apa? Dengan kalimat seperti ini. Coba, berapa kali ibu atau bapak memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Seperti itu. Oke, mengecewakan padahal sudah pernah dibilang. Itu membuat rasa bersalah. Jadi dengan kalimat itu anak bisa mikir, iya, aku salah. Seperti itu. Dengan posisi kontrol teman. Nah, saat kita menjadi teman, itu kata yang inti atau kata kuncinya itu ada kata ayolah. Ayolah ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya kali ini. Ya udah, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Lebih halus nadanya, ya. Menjadi teman yang akrab dengan anak, seperti kita bicara dengan teman guru sendiri. Nah, kemudian saat kita menjadi pemantau, ya, kita bisa menggunakan kalimat, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Dia saat menjadi pemantau langsung memberikan memberikan solusi. Nah, solusi yang harus dikerjakan anak itu saat dia memiliki masalah. Kemudian posisi kontrol yang kelima yaitu menjadi manajer. Oke, manajer, seorang manajer. Dengan kata apa? Kita bicara dengan anak, mencari tahu, kemudian kita berdialog dengan baik, dengan halus ya. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Jadi anak itu diberikan semacam mencari masalahnya sendiri yang dilakukan. Kemudian dia mengontrol atau memanajer bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu. Anak diajak pikir ya, bagaimana cara anak itu menyelesaikan masalahnya. Nah, sekarang saya mau tanya, dari 5 posisi kontrol, nah, dengan kalimat ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah yang dilakukan seorang guru itu? Kecewa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Apakah dia sebagai penghukum? Apakah dia sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau? Apa dia sebagai seorang manajer guru itu? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa Pak Buddha? Merasa bersalah. Betul, membuat rasa bersalah karena ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, anak itu berarti, oh iya, aku buat kecewa di guru ya. Itu dengan aku tidak memakai atribut sekolah. Nah, dan sekarang ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol apa ya yang diperankan seorang guru itu? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, terus pemantau, atau manajer? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira apa, Bu Sun? Masuk di manajer. Ya, betul. Ya, betul sekali. Itu adalah masuk di manajer, ya. Dia ditanya bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang telah dibuat sendiri. Nah, sekarang
Posisi kontrol apakah guru itu? Ayo, ingat tidak bantuan ibu selama ini? Ayo, ingat tidak bantuan ibu selama ini? Oh, siapa? Apakah dia sebagai penghukum? Apakah dia sebagai pembuat rasa bersalah? Atau teman? Atau pemantau? Atau manajer? Ayo, ingat tidak bantuan ibu selama ini? Kira-kira apa minggu ini? Apakah pemantau? Tapi kalau pemantau itu adalah itu langsung memberikan solusi dari masalahnya. Kalau jadi ayo, ada kata ayo, kata kuncinya ayo. Jadi apa? Teman, ya teman. Dengan bahasa yang sederhana atau bahasa yang apa ya? Ya, sekarang ini patuhi aturan saya atau awas saat berdiri di depan kelas. Apakah itu pemantau? Pemantau? Penghukum, betul betul penghukum. Karena langsung dihukum dia, disuruh untuk mematuhi aturan dari guru tersebut dan disuruh untuk berdiri di depan kelas. Nah, itu pemantau. Penghukum, ya penghukum. Kemudian selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu apa? Kira-kira posisi kontrol apa yang diperankan guru itu? Iya, apa? Pemantau. Itu adalah posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru, ya, jika ingin menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak itu bisa memerankan 5 posisi tersebut, ya. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Tentunya yang sudah melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum merdeka sudah pernah melaksanakan atau mempraktekkan langsung membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Kira-kira apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kira-kira apa Bu Santi? Kalau keyakinan kelas mungkin lebih punya rasa tanggung jawab. Mana? Kalau keyakinan kelas mungkin semua warga kelas itu merasa punya tanggung jawab untuk mentaati keyakinan yang telah dibuat bersama. Oke, ya betul. Kenapa kok Bukan. Karena jika peraturan kelas biasanya itu yang membuat adalah gurunya sendiri. Anak tidak dilibatkan. Kalau kita membuat keyakinan kelas, kita juga melibatkan anak dalam pembuatannya. Jadi anak merasa dihormati, merasa dihargai. Wah, aku yang membuat peraturan itu sendiri, keyakinan itu sendiri. Jadi akan timbul rasa atau motivasi pada diri anak untuk menaati keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Itu ya. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini pembentukan kelas itu bersifat abstrak. Bersifat abstrak itu artinya apa? Tidak terikat oleh peraturan apapun. Jadi bebas. Anak itu mau membuat keyakinan kelas dalam bentuk apapun itu boleh, ya. Tapi juga berupa pernyataan universal yang umum-umum saja, jangan yang terlalu spesifik. Terus dibuat dalam pernyataan positif, ya, terhadap hal-hal yang membangun yang positif. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat anak. Nek keyakinan kelas kakean mesti gurune ae lali. Keyakinan kelas apalagi anak, ya. Nah, selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Tidak usah melihat sekolah A
sekolah B, wah keyakinan kelasnya seperti ini. Tidak usah. Kita membuat sendiri sesuai dengan apa kondisi kelas kita masing-masing. Oke. Terus semua warga sekolah atau warga kelas itu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jangan sampai ada anak yang tidak dilibatkan, nanti bisa membuat rasa iri, rasa minder. Oke. Nah, selanjutnya tadi segitiga restitusi. Restitusi itu adalah suatu proses dialog, ya, yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi anak yang membuat permasalahan, membuat masalah itu diajak bicara, berdialog, ya, sehingga dengan dialog itu bisa menghasilkan murid yang mandiri, murid yang bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Nah, ada yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Tadi berarti masuknya keyakinan kelas, ya, yang telah dibuat nyambungnya di situ. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip, ya, membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar, ya. Prinsip membuat kesalahan itu bagian dari proses belajar. Jadi anak yang membuat kesalahan itu berarti dia juga termasuk dalam proses belajar. Menstabilkan identitas itu kita bisa berdialog dengan kalimat berbuat salah itu wajar, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu, ya. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Itu adalah isi dialog saat kita ingin menstabilkan identitas saat berdialog dengan anak. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kita menanyakan kepada anak, kesalahan apa yang telah dibuat? Itu adalah masuk ke tahapan validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Masih ingat 5 kebutuhan dasar manusia tadi? 1. Apa tadi 5 kebutuhan dasar manusia? Bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, apalagi? Kesenangan, kebebasan, apalagi? Bertahan hidup. Ada tadi, ya, semua tindakan itu pasti ada kasih sayang dan rasa diterima dan penguasaan. Itu adalah kebutuhan dasar. Tadi, ya, anak yang melakukan kesalahan pasti ada salah satu kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi, ya. Dengan kita berdialog, misalkan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini, ya kan? Setiap tindakan kita pasti kita memiliki alasan. Kok aku ngelakuin ini? Aku kok sering membuat guruku marah karena aku apa? Aku ingin diberikan perhatian, aku ingin disayangi guruku, diberi kasih sayang. Seperti itu, ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah berhasil melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, tadi anak digiring setelah mengakui kesalahannya, anak digiring, ya, untuk
mencari solusinya sendiri. Nah, dengan berpedoman pada keyakinan kelas. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik dari diri sendiri dengan menanyakan keyakinan kelasnya. Apa keyakinan kelas kita? Tapi setelah kita buat keyakinan kelas, ditanyakan lagi, apakah anak itu ingat tidak keyakinan kelas yang dibuat bersama? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal buat kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, anak digali keinginannya. Jadi guru bisa memberikan perlakuan yang tepat sesuai dengan keinginan anak. Ini ada sebuah contoh kasus ya. Selasa siang, Bu Rizka tidak bisa mengajar pelajaran matematika di kelas 4 karena harus mengikuti rapat penting di Dinas Pendidikan Kabupaten. Bu Rizka memberikan tugas pada siswa kelas 4 agar kelas tidak kosong. Namun, Saila tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja. Akhirnya, saat pengumpulan tugas, Saila tidak mengumpulkan. Kira-kira dalam kasus ini kita bisa memberikan tindakan kepada anak apa? Dengan cara apa? Dengan cara restitusi. Ya, tadi restitusi mengobrol dengan anak. Ini contohnya. Itu adalah contoh tindakan restitusi. Nah, kira-kira materinya sudah selesai belum ya? Ya, sudah. Terima kasih. Nah, tapi dalam sesi ini masih ada sesi tanya jawab. Ya, Bapak Ibu, sesi tanya jawab. Nanti Bapak Ibu yang ingin menanyakan unek-uneknya, yang ingin menanyakan permasalahan yang dihadapi, boleh. Kita di sini itu berdiskusi bersama, berkolaborasi. Bukan berarti saya yang menyebarkan pemahaman ini, saya menjadi gurunya, saya menjadi mentornya. Bukan seperti itu, tapi kita berkolaborasi bersama, kita pikirkan bersama, kita selesaikan masalahnya bersama. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab,
bisa itu. Berdiri, Bapak. Berdiri, Bapak Edi, berdiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya aku mau tanya terkait bagaimana kita menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab atau mungkin langsung dijawab? Oke. Bagaimana cara kita menciptakan budaya positif di sekolah? Yang pertama yang kita lakukan adalah kita mendisiplinkan kita diri dulu. Ya, kalau kita sudah disiplin diri kita, ya, tentunya kita bisa memberikan contoh kepada sekitar kita. Bagaimana kok kita ingin mendisiplinkan sedangkan diri kita sendiri itu tidak disiplin? Pantes boten berdisiplin, mau disiplin tapi dirinya sendiri itu tidak disiplin, maka tidak pantas. Jadi yang pertama adalah mendisiplinkan diri dulu, ya. Cek ngono kok ate ngono disiplinnya karuan, terserah orang ngomong apa, terserah, itu adalah diri kita sendiri, prinsip kita sendiri, ya. Aku pengen jadi disiplin, ya, ingin menjadi contoh untuk anak-anakku. Pasti nanti sekitar kita itu akan ikut termotivasi. Mengkocokkan ngomong satu nggak bisa, ya. Itu pasti lama-lamaan nanti akan termotivasi. Oke, bagaimana Pak Ida? Ya, siap untuk mendisiplinkan diri sendiri. Jawabannya Bu. Oke, ya, terima kasih. Makanya kita disiplin. Ya, untuk
silakan Bu Sur. Ini mau Bu. Terima kasih. Coba Bu Rizka tunjukkan tadi aja 5 kontrol dari 5 kontrol guru. Oke. Terima kasih. Nah, di antara 5 kontrol guru ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, menurut Bu Rizka sendiri, posisi kontrol yang mana yang tepat dilakukan oleh guru dalam menyelesaikan masalah? Oke. Ada posisi kontrol menghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira ya, sebelum saya menjawab, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru yang lain. Kira-kira posisi kontrol guru mana yang harus kita lakukan? Sebagai Bapak udah? Sendiri sebagai teman. Oke, yang lain? Saya Bu Jumi? sama Teman, Bu Weni? Teman, Santi, Bu Santi? Kelas rendah itu lebih ke teman. Teman, Pak Edi? Sama teman. Nah, kalau kita posisikan kontrol ya, kontrol guru diri kita sebagai teman itu memiliki kelemahan. Kadang kita terlalu akrab dengan anak itu kadang tidak hormat dengan kita yang lebih tua. Ya, kita bisa disepelekan anak. Ya, kira-kira posisi kontrol mana? Membuat rasa bersalah. Apakah betul? Kalau saya dikasih pulang. Dia Pak? Ya, betul. Yang tepat itu adalah di manajer. Posisi kontrol kita di manajer. Ya, kita diri anak kita. Ya, kita cari tahu alasannya. Terus kita kirim bagaimana dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Gitu. Jadi bisa timbul rasa mandiri, rasa kreatif, inovatif dari anak tersebut. Nah, jadi pesan saya, kalau jika anaknya, muridnya melakukan suatu kesalahan, ya, menimbulkan permasalahan, itu bisa mempraktekkan dengan posisi kontrol manajer. Kita ajak bicara baik-baik anak didik kita, murid kita. Kita cari tahu alasannya mengapa dia melakukan itu. Kemudian kita tarik ke kebutuhan dasarnya tadi, 5 kebutuhan dasarnya tadi, masuk ke mana, apakah dia ingin diberikan kasih sayang, apakah dia ingin kebebasan, apakah dia ingin kesenangan, ya, apakah dia ingin yang lain. Kita tarik, baru kita penuhi dengan memberikan stimulus kepada anak tersebut, memberikan bukan stimulus sih, memberikan betul stimulus juga, tapi memberikan perlakuan kepada anak tersebut, sehingga bisa memunculkan anak tersebut, oh iya, kok Bu Guru, Pak Guru sudah baik denganku, masa aku ingin nakal terus. Jika kebutuhan dasar anak tersebut terpenuhi, insya Allah anak tersebut akan menjadi anak yang baik, anak yang disiplin. Betul ya? Nah, ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Mungkin ada permasalahan lagi? Oke, cukup. Ya, Bu Santi, Bu Yeni, Pak Edi, cukup. Oke. Kalau cukup, terima kasih ya Bapak Ibu guru sudah ikut berkontribusi, berkolaborasi dengan saya untuk menyelesaikan tugas aksi nyata. Saya menjadi seorang CGPG, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wait.